Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Putri Kinanti dari kelas 10-3, absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang saya pilih adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit ini terletak di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan kerajaan ini memiliki perjalanan yang sangat menarik untuk dibahas. Mari simak videonya ya. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit berupa kitab, prasasti-prasasti, dan candi peninggalan. Berupa kitab, yaitu yang pertama ada Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Kemudian dalam bentuk prasasti, yakni ada prasasti Gunung Butak, prasasti Kudadu, prasasti Blambangan, dan prasasti Langgaran. Serta ada beberapa candi-candi yang tersebar di beberapa tempat. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan Kerajaan Singosari. Jayakatwang, seorang bupati dari Gelang-Gelang, ingin membalas dendam ke Kertanegara, yaitu Raja Singosari pada saat itu. Alasan Jayakatwang ingin membalas dendam yaitu karena Ken Arok telah menghancurkan kerajaan Kediri, yang dimana Jayakatwang merupakan keturunan dari Kertajaya. Kertajaya itu adalah raja kerajaan Kediri yang telah dikalahkan oleh Ken Arok. Kertanegara mengetahui rencana penyerangan Jayakatwang. Ia pun memerintah menantunya, yaitu Raden Wijaya, untuk melawan Jayakatwang. Dalam pertempuran ini, Raja Kertanegara tewas dan Jayakatwang pun menang. Kerajaan Singosari resmi berakhir pada tahun 1292 Masehi. Sedangkan itu, Raden Wijaya melarikan diri ke dalam hutan di dekat Sungai Brantas, dan di sana Raden Wijaya bertemu dan meminta pertolongan Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumenep. Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk pura-pura tunduk dan mengakui kerajaan Kediri. Singkat cerita, Jayakatwang menerima Raden Wijaya dan memberikannya hadiah sebuah wilayah, sebuah tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dengan bantuan pasukan Mongol. Akan tetapi, Raden Wijaya juga balik menyerang pasukan Mongol. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol ini mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Ketika Raden Wijaya meninggal, kekuasaannya pun diturunkan ke putranya yang bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara ini terjadi banyak sekali pemberontakan. Tetapi berkat bantuan Gajah Mada, pemberontakan tersebut dapat dihilangkan. Jayanegara akhirnya meninggal akibat operasi penyakit yang dilakukan oleh seorang tabib bernama Tanca. Tanca ini memiliki dendam kepada Jayanegara. Akhirnya, Tanca juga kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Jayanegara digantikan oleh adiknya yang bernama Gayatri. Pada masa pemerintahan Gayatri ini, terjadi pemberontakan yang dinamakan pemberontakan Sadeng dan Keta. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh Gajah Mada. Atas jasa-jasanya Gajah Mada ini, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Hamengkubumi Majapahit. Pada saat pengangkatannya pada tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang isinya tentang Gajah Mada yang pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara.
Gayatri meninggal dan digantikan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Pada masa ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Perkembangan kemaharajaan Majapahit bermula di Trowulan, Jawa Timur, pada abad ke-13. Menurut kitab Nagarakertagama, wilayah kerajaan Majapahit pada saat itu mencangkup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, hingga sebagian kepulauan Filipina. Pada masa ini pula, karya sastra mengalami kemajuan pesat. Karya sastra yang dihasilkan yaitu Kitab Nagarakertagama dan Kitab Sutasoma. Di bidang ekonomi, sebagai negara agraris, Majapahit yang terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai Brantas sangat cocok untuk pertanian berupa beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, kemudian dibuat bendungan, dan adanya pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Majapahit juga memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Selama pemerintahan Hayam Wuruk ini, Hayam Wuruk juga senang untuk bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan dari negara lain, sehingga relasi mereka sangat luas sekali. Di bidang seni, kerajaan Majapahit menghasilkan beberapa candi, di antaranya yaitu Candi Tigawangi dan Surawana di Pare, Kediri. Kemudian ada Candi Tikus di Trowulan, Mojokerto, dan ada Candi Penataran serta Sawentar di Blitar. Nah, pada tahun 1357 Masehi terjadi perang bubat antara Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit. Awal mula terjadinya perang ini adalah karena adanya keinginan Hayam Wuruk yang ingin menikahi Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Gajah Mada yang memiliki ambisi yang sangat besar untuk memperluas wilayah Majapahit memiliki rencana untuk menyerang Kerajaan Pajajaran yang saat itu ingin menikahkan putrinya tersebut dan dalam perjalanan berkunjung ke Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, semua keluarga kerajaan dan pasukan Pajajaran terbunuh, kecuali Dyah Pitaloka. Namun, Dyah Pitaloka ini lebih memilih untuk bunuh diri sebagai bentuk kehormatan kepada ayahnya dan kepada Kerajaan Sunda. Jika disimpulkan, ada 4 penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk yang wafat pada tahun 1389. Ditambah lagi, Gajah Mada juga wafat pada tahun 1364, yang membuat Hayam Wuruk kehilangan sosok Mahapatih Mangkubumi. Kemudian yang kedua, yaitu karena terjadinya perang saudara yang dinamakan Perang Paregreg pada tahun 1401 hingga 1406. Nah, perang ini terjadi karena adanya perebutan tahta antara anak-anaknya Hayam Wuruk, yaitu Wirabumi dan Wirakrama-Wardhana. Perang ini berakhir dengan kemenangan oleh Wirakrama-Wardhana. Namun, perang ini mengakibatkan kerajaan Majapahit melemah dan satu persatu negara-negara kecil bawahan Majapahit melepaskan diri. Kemudian yang ketiga yaitu karena meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu karena adanya serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Umum. Nah, kerajaan kecil Islam saat itu mulai bermunculan. Salah satunya yaitu Kerajaan Demak. Pada tahun 1527, Kerajaan Demak menyerang Majapahit dan memenangkan perang. Para bangsawan Majapahit pun melarikan diri ke Pulau Bali. Dan itulah akhir dari Kerajaan Majapahit.
Sekian video mengenai Kerajaan Majapahit. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.